Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Muhammad kami bersolawat. Kami dari kelompok IMPA ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan langsung saja saya persilakan pemateri saya untuk membacakan materinya. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Salah satu teori yang menjadi pijakan pengembangan kurikulum di Indonesia adalah teori strategi Trikon yang dikemukakan pertama kali oleh pendiri pendidikan di tanah air, yakni Ki Hajar Dewantara. Strategi Trikon tersebut meliputi konvergensi, konservasi, dan kontinuum. Selanjutnya kita ke materi landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus need, fund, marketable, atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik ekonomi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Di Indonesia adalah negara yang kaya akan dengan budaya, seperti dinyatakan dalam moto nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda atau banyak, tunggal artinya satu. Kenyataan ini diakui oleh para ahli sejarah India yang berbangsa Amerika. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi, yaitu sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proyeksi 3 dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan baik kebijakan kurikulum. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada? Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide